Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang sistem informasi, produksi, dan penjualan konveksi pada Silva Fashion. Pertama-tama akan memperkenalkan masing-masing anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, untuk ketua kelompoknya sendiri ada Deden Gunawan, saya sendiri Cynthia Utami, Saya Dewi Rani. Saya Tiara Hidayat. Saya Sultan Fauzan juga. dan satu lagi ada Pak Uji Nur Rahman. Ya, untuk pertama di sini ada latar belakang pembuatan sistem ini. Yang pertama itu dikarenakan sangat diperlukannya sebuah sistem informasi, pengolahan data, penjualan, dan proses produksi yang lebih akurat, efektif, dan efisien, serta untuk menghemat waktu dalam proses pengerjaannya. Dengan hal ini, kami menyarankan kepada konveksi Silva Fashion untuk mengadakan perubahan dalam hal pengolahan data, penjualan, dan proses produksi dari sistem manual menjadi sistem yang terkomputerisasi, sehingga menjadi lebih praktis, lebih cepat, dan mudah dalam menyajikan laporan, sehingga dalam proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat. Yang kedua ini adalah permasalahan. Di sini ada beberapa poin permasalahan dalam pembuatan sistem pada produksi dan konveksi Silva Fashion. Yang pertama adalah bagaimana sistem informasi penjualan dan proses produksi pada konveksi Silva Fashion yang sedang berjalan. Lalu bagaimana merancang sistem informasi penjualan dan proses produksi pada konveksi Silva Fashion. Yang ketiga itu bagaimana testing sistem informasi penjualan dan produksi dapat berjalan dengan baik pada konveksi Silva Fashion. Yang keempat adalah bagaimana mengimplementasikan sistem informasi penjualan dan proses produksi pada konveksi Silva Fashion. Kemudian di sini ada keuntungan yang diharapkan, yaitu kita bagi menjadi dua. Keuntungan yang diharapkan dari sisi admin dan dari sisi pelanggan. Dari sisi admin yaitu pertama untuk mempermudah penyimpanan data agar lebih aman, mempermudah penginputan data manajemen perusahaan, mempermudah melayani berbagai transaksi, mempermudah memberikan informasi tentang perusahaan, mempermudah dalam mencetak laporan dan dokumen pembayaran perusahaan, lebih mudah melakukan monitoring terhadap proses bisnis perusahaan. Dari sisi pemakai atau pelanggan yaitu agar lebih mudah untuk mengecek laporan penjualan stok yang dibelinya. Dua, lebih nyaman karena sistem secara otomatis mencetak slip setoran perusahaan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Dewi Rani. Analisa sistem berjalan ada beberapa poin. Yang pertama, untuk dapat merencanakan proses produksi dan menganalisa penjualan pada konveksi Silva Fashion. Poin kedua, ada sistem ini dibangun tidak mencakup data pegawai dan data toko. Yang ketiga, ada sistem ini hanya mencakup data yang pertama kali masuk, maka data tersebut yang diolah dahulu namun dengan pengecualian penyesuaian permintaan konsumen. Yang keempat, ada sistem ini tidak membahas retur atau pengembalian barang yang telah dipesan oleh konsumen. Yang kelima, ada sistem ini tidak membahas penambahan pembelian bahan baku jika nota pengembalian telah dicetak. Yang keenam, sistem yang dibangun hanya dapat dijalankan pada bagian owner dan admin dan penjahit. Yang selanjutnya ada analisa kebutuhan sistem, yaitu ada 3 poin. Yang pertama ada pengolahan data, penjualan, dan proses produksi. Pada konveksi Silva Fashion masih menggunakan cara manual, sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam mengolah data, penjualan, dan proses produksi. Poin kedua ada penyimpanan data. Barang masih berupa arsip sehingga membutuhkan ruang yang cukup besar untuk penyimpanan data, dan sering terjadinya kehilangan data karena masih bertumpuknya arsip dan juga membutuhkan waktu yang lama jika suatu saat memerlukan arsip barang yang dibutuhkan di kemudian hari. Poin ketiga ada penyajian laporan, persediaan bahan baku. Laporan penjualan dan proses produksi masih manual dengan menggunakan tulisan tangan sehingga membutuhkan waktu yang lama dan juga sering terjadi kesalahan dalam penulisan perhitungan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram, bagian use case diagram dari desain basis data. Apa itu use case diagram? Use case diagram adalah sebuah penggambaran dari interaksi pengguna dengan sistem yang menunjukkan hubungan antara pengguna dengan sistem.
Use case ini dipresentasikan dengan urutan langkah yang sederhana. Ini adalah satu contoh use case project dari kami. Di sini ada admin mencakup rencana produksi, pemilihan kain, produksi, dan pencatatan penjualan. Kalau ada pemilik itu mencakup rencana produksi, dan penjahit mencakup produksi. Kemudian ada kelas diagram. Nah, apa itu kelas diagram? Kelas diagram ialah visual dari struktur sistem program pada jenis-jenis yang dibentuk. Kelas diagram merupakan alur jalannya database pada sebuah sistem. Kelas diagram ini merupakan penjelasan proses database dalam suatu program. Nah, ini contohnya. Di sini ada kelas diagram pemilik. Di sini ada pemilik, ada dashboard, ada rencana produksi, ada master, dan ada laporan. Masih sama, di sini ada kelas diagram admin. Di sini ada admin, ada dashboard, data master, kemudian di dashboard itu mencakup pembelian bahan baku, penggunaan bahan, hasil produksi, pencatatan penjualan, dan laporan. Nah, untuk bagian struktur navigasi, saya akan menjelaskan. Ada di sini struktur navigasi ada index, home, dan di bawahnya home. Dari login admin ada data master, pembelian, penggunaan, dan hasil produksi. Yang terakhir laporan. Untuk pengujian atau black box testing, yang pertama ada data master. Nomor 1, kelas ujinya menu data master. Untuk skenario ujinya memilih pada menu data master. Hasil yang diharapkan, jika sudah dipilih maka akan keluar data user, data warna, data bahan baku, dan data produk baju. Hasil ujinya sesuai. Untuk nomor 2, data pembelian. Nomor 1-nya kelas uji, data pembelian, skenario uji, memilih pada menu data pembelian bahan baku. Hasil yang diharapkan, jika sudah dipilih maka akan keluar data input pembelian bahan baku. Untuk hasil ujinya sesuai. Nah, di sini ada data pengguna. Nomor 1-nya kelas ujinya data pengguna. Untuk skenario ujinya memilih pada menu data pengguna bahan. Hasil yang diharapkan, jika sudah dipilih akan keluar data-data bahan baku yang telah dibeli. Hasil ujinya tetap sesuai. Yang nomor 4, data hasil produksi. Nomor 1-nya untuk kelas ujinya data hasil produksi. Skenario ujinya memilih pada menu data hasil produksi. Hasil yang diharapkannya, jika sudah dipilih maka akan keluar data hasil produksi. Hasil ujinya tetap sesuai. Untuk kelima, data laporan. Nomor 1-nya kelas ujinya sama, data laporan. Skenario ujinya memilih pada menu laporan. Nah, hasil yang diharapkan, jika sudah dipilih maka akan keluar laporan atau stok baju, pembelian produksi, dan penjualan. Hasil ujinya sesuai. Baik, selanjutnya ada login interface. Yang pertama ada desain antar muka login, di mana nantinya admin dan pemilik akan masuk ke halaman login dengan memasukkan username dan passwordnya. Contohnya seperti pada gambar tampilan yang muncul di sini. Selanjutnya setelah admin ataupun pemilik login setelah login akan dimunculkan halaman admin interface. Di sini admin interface ada beberapa menu. Yang pertama ada data master, pembelian bahan baku, penggunaan bahan, hasil produksi, pencatatan, dan logout. Yang pertama ada tampilan antarmuka rencana produksi, di mana nantinya rencana produksi ini pemilik akan membuat schedule ataupun rencana produksi dari mulai pencarian bahan baku, menginput jenis yang akan diproduksi,
tanggal produksi, tanggal selesai, dan lainnya seperti pada gambar tersebut. Lalu ada antarmuka pembelian bahan baku. Di sini nantinya admin akan mengkonfirmasi bahan baku apa saja yang akan dibeli. Pertama ada menginputkan bahan baku, kode rencana, tanggal, tambah baru, kelola barang, dan nama bahan yang akan dibeli. Selanjutnya ada antarmuka penggunaan bahan baku. Antarmuka penggunaan bahan baku ini nantinya akan diakses oleh penjahit, dan sebelum melakukan pekerjaan maka penjahit harus mengkonfirmasi bahannya digunakan. Lalu ada antarmuka hasil produksi, di mana penjahit setelah selesai bekerja dia harus mengupdate hasil produksi yang telah dihasilkan. Contohnya seperti pada gambar ini. Saya Fauzin Rahman, saya akan menjelaskan tentang antarmuka pencatatan penjualan. Di sini ada contoh tampilan gambarnya dengan menggunakan user admin. Nah, ada penjualan bajunya nih, ada kode bajunya. Lalu di sebelahnya ada antarmuka daftar laporan. Ini ada contoh tampilan gambarnya pada daftar laporan. Beralih ke antarmuka laporan stok, di sini ada contoh gambarnya juga. Ada kode produk, nama produk, warna produk, deskripsi produk, dan yang paling kanan ini ada stoknya nih. Bisa dilihat dengan sesama. Kesimpulannya, berdasarkan hasil proyek ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai sistem informasi penjualan dan produksi pada konveksi Silva Fashion berdasarkan proses, yaitu 1. Dengan dibangunnya sistem informasi penjualan dan produksi, proses yang berjalan lebih cepat dan tepat. Kedua, dengan mengimplementasikan sistem informasi penjualan dan produksi, setiap proses yang dilakukan dapat terorganisir dengan baik sehingga meningkatkan kinerja sistem lebih baik lagi. Yang ketiga, karena sistem yang dirancang telah terintegrasi dengan database, maka pengolahan data pun menjadi sangat mudah dan cepat sehingga untuk mencetak setiap laporan dapat dengan mudah dilakukan. Saran, dari pembahasan yang telah kami paparkan di atas masih banyak kekurangan karena kami masih dalam tahap belajar dan masih banyak fitur-fitur yang kurang karena keterbatasan kami. Untuk itu kami juga berharap dapat memberikan saran untuk kami dan juga mahasiswa agar lebih mendalami materi karena kami menyadari masih banyak kekurangan dari program kami. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.